Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid, masih berbicara tentang cinta. Qala rahimahullah, Syekh rahimahullah berkata, "Faman ahabba Allah wahdah wa ahabba fihi walahu fahuwa mukhlis." Maka barang siapa yang mencintai Allah satu-satunya dan mencintai hanya deminya dan hanya untuknya, yakni mencintai, kalaupun ia mencintai hal lain, ia mencintainya demi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia mencintai hal-hal lain, ia mencintainya juga sebagai bentuk kecintaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ahabba fihi walahu fahuwa mukhlisun, maka ialah orang yang memang ikhlas. Wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghairah, namun barang siapa yang mencintainya dan juga selain mencintainya ia mencintai hal yang lain, yakni hal-hal yang harusnya ia tempatkan di posisi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kecintaan yang diberikan oleh seorang makhluk kepada sesuatu yang memang diyakini sebagai zat yang layak untuk disembah. Bentuk kecintaan itu ya maksudnya ya. Dan barang siapa yang mencintainya dan mencintai seiring dengan mencintainya hal lain, fahuwa musyrik, maka dengan itu ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yakni sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga manusia dan juga para makhluk sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, zat yang telah menjadikan bagi kalian muka bumi ini terhampar, wassamaa binaa, dan menjadikan langit ini berada di posisi yang tinggi, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum, dan yang telah menurunkan air dari langit yang dengannya akhirnya ditumbuhkanlah berbagai macam tumbuhan, buah-buahan sebagai bentuk rezekinya bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian jadikan pesaing-pesaing, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kalian telah menyadari hal itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selalu sering kali di dalam kitabnya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Allah menegaskan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur rezekinya dan lain-lain. Tujuannya adalah agar terarahkan hamba pikirannya, agar pikiran hamba terarahkan bahwa apabila kau mau mengambil, menjadikan sesuatu untuk kau cintai dan untuk kau ibadahi, maka sungguh tak ada hal lain yang layak untuk kau cintai sedemikian rupa dan kau sembah kecuali hanya zat tersebut. Tujuannya itu. Ya. Qala Syekhul Islam, ma makna? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata yang maknanya, faman raghiba ila ghairillah fi qada' hajat atau tafrij kurbah, barang siapa yang condong kepada hal lain selain Allah untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menghindarkannya dari madarat, lazima ayyakuna muhibban lah, berarti ia kecondongannya kepada hal tersebut artinya ia mencintai hal tersebut. Wa mahabbatuhu hiyal aslu fi dzalik, ya. Dan kecintaannya tersebutlah yang menjadi titik poin inti di dalam hal tersebut, ya. Fa kalimatul ikhlas, maka kalimat al-ikhlas, ya, ketulusan dan totalitas, la ilaha illallah, okay, tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kan min anwa'il ibadah,
maknanya hakikatnya menafikan seluruh bentuk kesyirikan dari segala macam bentuk penghambaan diri. Ya, yang ini bentuk penghambaan diri banyak, berdoa, bernazar, sholat, termasuk mencintai. Nah, makna ikhlas adalah ketika seluruh bentuk ibadah tersebut hanya kau persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas tuh, gitu. Nah, ketika ada di antara bentuk-bentuk ibadah tersebut kau persembahkan pada hal lain selain Allah, kalaupun masih ada juga yang kau persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kau telah memadu Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuthbit al-ibadah bi jami' afradiha lillahi ta'ala. Dan kalimat ikhlas demikian akhirnya menegaskan seluruh bentuk penghambaan diri dengan segala macam bentuknya. Oke, seluruh bentuk ibadah dengan segala macam formnya, bentuknya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama bayan anna al-ilah wal ma'lum. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan ilah adalah sesuatu yang disembah. Alladzi ta'lahuhul qulub, yang dimana hal tersebut menjadi sesuatu yang dipertuhankan oleh hati, bil mahabbah, dengan kecintaannya, ya, wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan dipertuhankan oleh hal-hal lain juga dengan segala dipertuhankan juga, menjadi sesuatu yang dipersembahkan baginya dari segala bentuk ibadah. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah nafat dzalika kullahu min ghairillah, hakikatnya menafikan semua bentuk ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa atsbatathu lillahi wahdah. Dan kalimat tersebut menegaskan bahwa seluruh bentuk ibadah tersebut hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Inilah hakikatnya yang ditunjukkan atau indikasi yang dibawakan oleh kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah, mutabaqatan, seutuhnya. Ya, mutabaqah dilalah, ingat ya. Ada dilalah mutabaqah, ada dilalah tadammun, ada dilalah atau dalalah iltizam. Mutabaqah ini seutuhnya, ya. Sebuah kalimat yang menunjukkan makna secara seutuhnya. Ada dilalah tadammun, sebuah makna yang menunjukkan sebuah kalimat yang menunjukkan makna parsial, sebagiannya, cakupannya. Ya. Ada dalalah iltizam, yakni sebuah kata atau kalimat yang menunjukkan makna konsekuensi atau implikasinya, ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, fala budda min ma'rifat ma'naha wa i'tiqadihi wa qabulihi wal 'amal bihi batinan wa zahiran wallahu a'lam. Maka dari situ wajiblah kita untuk memahami maknanya, yakni makna kalimat la ilaha illallah, wa i'tiqadih, juga meyakininya, wa qabulihi, dan menerimanya, wal amal bihi, dan mengimplikasikannya, tuh merealisasikannya, ya, batinan wa zahiran, baik secara batin maupun zahir, wallahu a'lam, ya. Demikian makna kalimat la ilaha illallah. Jadi hakikatnya dengan la ilaha illallah ini, seseorang apabila dia memahami dengan baik maknanya, dengan itu otomatis terarahkan dia untuk menepiskan segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari segala bentuk ibadah yang harusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari diberikan kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mendalam dari kalimat la ilaha illallah. Nah, di antara bentuk-bentuk ibadah tersebutlah ini yang sedang kita bicarakan, mahabbah, cinta. Sebuah bentuk cinta yang hanya diberikan kepada zat yang kita yakini ialah zat yang layak untuk diibadahi, cinta yang itu. Ya, bentuk cinta yang demikian. Ketika cinta demikian kemudian
cinta yang sifatnya demikian, bentuknya demikian, seorang hamba berikan kepada hal lain selain Allah, maka dengan itu ia setelah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin telah kita jelaskan, apakah artinya kemudian dilarang makhluk mencintai makhluk, mencintai hal-hal yang ada di dunia? Tidak dilarang. Ya. Kecintaan yang sedang dilarang nih sebuah bentuk cinta tertentu, tipe cinta tertentu, bukan kecintaan yang ada pada makhluk sebagaimana yang ada pada makhluk yang merupakan apa yang Allah hiasi pada dirinya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat, dihiasi pada diri manusia rasa cinta terhadap syahwat. Bukan itu. Itu manusiawi, ada pada manusia. Tapi kecintaan yang sifatnya bentuk pengagungan dan kemudian pengharapan yang besar tuh kepada suatu hal yang ialah yang dapat menolongku untuk memenuhi seluruh kebutuhanku atau menghindarkanku dari apa-apa yang tak kuharapkan. Nah, cinta itu tuh, cinta yang begitu. Itu cinta itu bentuknya penghambaan diri, suatu bentuk ibadah. Harusnya hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, Ibnul Qayyim mentafsirkan lagi di sini. Berkata, tauhidul mahbub alla yata'addad mahbubuh ay ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu, wa tauhidul hub alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin hatta yabdhulaha lahu. Nah, jadi ada tauhidul mahbub, ada tauhidul hub. Tauhid, mentauhidkan al-mahbub, mentauhidkan sang kekasih yang dicintai. Tauhid al-mahbub. Oke? Ada tauhid al-hubnya, ada mentauhidkan rasa cintanya. Tuh. Tauhidul mahbub, mentauhidkan sang kekasih yang dicintai, artinya ketika yang dicintai tidak lebih dari satu. Ia mentauhidkannya, menunggalkannya. Oke? Ia menjadikannya hanya satu. Tuh, mentauhidkannya. Berarti lawan katanya memadunya, mensyirikannya. Ya, itu tauhidul mahbub. Ketika tidak berjumlah lebih dari satu zat yang dicintainya. Oke? Yakni selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan bentuk ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tauhidul hub, tauhid cintanya, oke? Tadi tauhid objeknya. Ini sekarang tauhid predikatnya, cintanya. Paham ya? Subjek, predikat, objek, keterangan, paham itu malah ya? Tauhid objeknya, yakni mencintai Allahnya Subhanahu wa Ta'ala. Ada tauhid predikatnya, fi'ilnya. Oke? Menunggalkan cintanya. Ya? Menunggalkan cinta di sini, alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hub hatta yabdzulaha lahu. Tuh. Ketika tidak tersisa kadar cinta untuk yang lain lagi. Karena semuanya dispending untuk satu zat yang kita cintai. Tuh. Enggak kita share cinta tersebut untuk hal lain. Tuh. Cinta kita tauhidkan bahkan. Ya, kita menunggalkan, kita esakkan cinta kita tersebut sehingga kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fahadzal hub wa in summiya 'ishqan. Tuh. Nah, bentuk cinta demikian kalaupun sometimes disebut dengan nama ishq. Asyik. Oke? Ishq. Ya. Fahuwa ghayat salahil abd. Hakikatnya itu adalah puncak bentuk kesolehan seorang hamba. Wa na'imuhu wa qurrata 'aini. Itulah bentuk yakni kebahagiaan, puncak dari kebahagiaannya. Puncak dari tujuannya. Ya. Walaysa liqalbihi salahun wala na'im illa bi an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma. Sungguh tidak ada bentuk kebaikan dan kenikmatan bagi hatinya kecuali
dengan menjadikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang paling ia cintai daripada seluruh hal lain. Wa ayyakuna mahabbatuhu li ghairillah tabi'ah li mahabbatillah ta'ala. Dan agar ia menjadikan kecintaannya kepada hal-hal lain adalah sebagai bentuk cintanya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ya, sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seorang hamba, hakikatnya dia mencintai nikmat-nikmat yang ada di kehidupan ini menjadi sebagai bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nikmat-nikmatnya yang ada ini memotivasi dia untuk semakin beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar berarti cintanya proporsional berarti. Tapi ketika kecintaannya kepada syahwat tersebut, kepada apa-apa yang menjadi nikmat-nikmat dunia ini membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah kecintaan yang dilarang. Oke? Kecintaan yang mulai enggak proporsional. Fala yuhibbu illallah, maka tidaklah ia mencintai kecuali hanya Allah. Kama fil hadis as-sahih, thalathun man kunna fi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih, thalathun man kunna fi, tiga ada di mana Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada tiga sifat. Barang siapa yang mengalami sifat tersebut, maka ia telah mengalami halawatul iman, rasa manisnya keimanan. Tuh lihat, fa inna lil iman halawah, maka sesungguhnya hakikatnya nih rasa iman nih ada rasa manisnya. Iman ada rasa manisnya. Oke? Okay? Nah, apabila tiga hal ini terpenuhi pada seorang hamba, maka hakikatnya ia telah merasakan manisnya rasa iman. Oke? Okay? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya menjadi hal yang paling ia cintai daripada seluruh hal lain. Ya? Kemudian, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintai kecuali lillah. Bagi kecintaannya tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kita mencintai saudara-saudara kita dan lain-lain sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintainya, peduli kepadanya, membantunya, menolongnya, ini bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita mencintai kawan-kawan kita karena mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Kita mencintai orang-orang kita di sekitar kita karena mereka adalah orang-orang yang bisa mengajarkanku, menjelaskan kepadaku dengan baik tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kepadaku jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, yani kalaupun ia memilih untuk mencintai seseorang, ia mencintainya sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintai kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak mencintai orang tuanya sebagai bentuk ibadahnya. Demikian orang tua juga mencintai anaknya sebagai bentuk ibadahnya. Itu adalah amanahnya yang dititipkan Allah padanya. Loh. Demikian saudara mencintai saudaranya. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyakrah ayya'ud fil kufri. Ketika ia sangat membenci untuk kembali kepada nilai-nilai kekufuran. Ya. Ba'da idza anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan ia sebelumnya dari kekufuran. Kama yakrah ayyukdzaf finnar, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke api neraka. Level bencinya sebenci ia dari masuk neraka, gitu. Level bencinya tuh selevel itu untuk kembali kepada kekufuran. Yani seorang hamba yang benar-benar bersyukur atas nikmat hidayah yang telah ia dapatkan dan benar-benar ia membenci segala bentuk kekufuran dan kesyirikan daripada hal apapun, sehingga ia sangat benci memikirkan apabila dirinya kembali kepada kekufuran dan kesyirikan. Bencinya ini levelnya kayak bencinya seseorang kalau mesti masuk neraka. Tuh.
Selevel itu. Ya. Nah, 3 hal tersebut yang Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang apabila ada hal tersebut pada diri seorang hamba, maka ia hakikatnya sedang merasakan rasa manisnya keimanan. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hal yang lebih ia cintai daripada segala hal lain selain, termasuk daripada dirinya sendiri. Semua manusia kan ego, pasti lebih mencintai. Bahkan ia pecahkan egonya, ia kedepankan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, engkau sungguh aku sangat cintai. Lebih aku cintai daripada segala hal apapun kecuali diriku. Kecuali dari diriku. Ini fitrah pada manusia, hakikatnya lebih mencintai dirinya. Tapi Rasul mengarahkan fitrahnya, lihat. La ya Umar. Belum beres kalau begitu. Sehingga aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Barulah Umar, al-an ya Rasulullah. Kalau begitu sekarang ya Rasulullah, sungguh engkau jauh lebih aku cintai daripada segala hal lain, termasuk dari diriku. Gitu. Di situ Rasul berkata, la yu'min ahadukum, tidaklah beriman, yakni belum beriman dengan ideal salah seorang di antara kalian, hatta sehingga aku jadi ahabba ilaihi, sesuatu yang paling ia cintai, min nafsih, daripada dirinya sendiri, min waladih, daripada anaknya, wa minan nas ajmain, daripada seluruh manusia. 3 hal yang apabila ada pada diri seorang hamba, maka ia sedang merasakan chemistry keimanan yang ajib, merasakan manisnya keimanan. Pertama, ketika Allah dan Rasulnya ia lebih cintai daripada segala hal lain. Yang kedua, ketika ia mencintai seseorang, tidaklah ia cintai kecuali hanya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memilih untuk berhubungan sosial dan lain-lain nih, semuanya ini dalam rangka apa? Hanya karena berdasarkan maslahat yang sifatnya duniawi semata. Atau berhubungan kita dengan sosial kita nih sifatnya adalah juga sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bergaul dengannya bukan karena uangnya, tapi karena keberadaan yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah lingkungan yang baik. Yang apabila aku bergaul dengan yang lain, belum tentu kesadaran agamaku selevel ini. Maka dari situ aku bertahan bersama mereka nih, orang-orang yang aku cintai ini. Tuh. Okay? Sehingga aku cinta padanya ini karena kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang besar, lingkungan sosial yang menolongmu, mengarahmu ke arah tauhid yang hak, kepada sunnah manhaj yang hak. Berapa banyak manusia yang menginginkan hak dalam dirinya tapi nggak bisa dia dapatkan. Kenapa? Karena dia nggak dapat lingkungannya, berat. Dia mesti ngelawan lingkungannya, berat. Tapi beberapa hamba diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan manusia-manusia di sekitarnya, teman-temannya dan lain-lain adalah orang-orang yang mengenal hak dan mengejar hak. Bersama-sama mereka bisa jalan bareng, gandengan, melawan arus. Maka kecintaannya kepada orang-orang ketika itu adalah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga adalah begitu menyadarinya ia betapa benar-benar mendapatkan nikmat hidayah yang besar, nikmat yang besar, yaitu nikmat hidayah ini. Begitu cinta dan bersyukur ya. Sampai akhirnya otomatis konsekuensinya begitu benci dia kepada kesyirikan dan kekufuran yang dulu dia berada di dalamnya. Benar-benar benci dia kalau dia mikir apabila dia mesti kembali kepada kesyirikan dan kekufuran tersebut. Karena apa? Karena besarnya kecintaan dia kepada nilai-nilai keimanan, besarnya rasa syukur dia dan sadarnya dia betapa konsekuensi kebahagiaan dan keselamatan itu adanya di sini, di keimanan, dan betapa kesyirikan dan kekufuran adalah sesuatu yang membawakan kesengsaraan abadi di alam kelak, alam berikutnya kelak. Akhirnya benci dia untuk kembali kepada kekufuran, sebenci dia ketika kalau mesti dilempar ke api
neraka. Ya. Nah, barang siapa yang merasakan 3 hal itu di dalam dirinya, maka ia hakikatnya telah merasakan halawatal iman, rasa manisnya keimanan. Ia telah menunggalkan, mentauhidkan cintanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya min mahabbatih. Dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah bentuk dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fahiya min mahabbatih. Demikian juga ketika kita mencintai siapapun, seseorang. Apabila kita mencintainya bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita jelaskan tadi di antara bentuk-bentuknya, oke? Maka itu di antara bentuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat li ghairillah, dan apabila ia mencintai orang lain bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, fahiya munqisah, maka cintanya tersebut menurunkan kadar mahabbatillah, menurunkan kadar kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mud'ifah laha, kecintaannya kepada hal lain tersebut yang bukan lillahi ta'ala akhirnya mengurangi, itu melemahkan kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbah bi an takun karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubih. Tuh. Dan di antara konsekuensi kecintaan kepada Allah demikian, okay, adalah ketika dia membenci sesuatu yang memang sangat dibenci oleh sang kekasih, yakni oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari cinta seorang hamba kepada Allah adalah akhirnya dia membenci hal-hal, praktik-praktik, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal kufr, yaitu kekufuran tadi. Bimanzilah karahatihi liilqa'ihi finnar aw ashad. Sebagaimana dia benci, yakni level kebenciannya sebagaimana ia benci kalau mesti ia dilemparkan ke dalam api neraka, atau bahkan lebih parah. Wala raib anna hadza min a'zamil mahabbah, tak diragukan lagi level kecintaan yang udah sampai level demikian ini di antara bentuk kecintaan yang paling agung. Fa innal insan la yuqaddim ala mahabbat nafsihi wa hayatihi syai'an. Karena pada dasarnya manusia, dia tidaklah mengedepankan kecintaan apapun kepada kecintaan kepada hal apapun daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kan? Fa idza qaddama mahabbatal iman billah ala nafsi, maka apabila seseorang telah mengedepankan kecintaannya kepada nilai-nilai keimanan daripada kecintaannya pada diri sendiri, bi haitsu law khuyyir bainal kufr wa baina ilqaihi finnar lakhtar ayyulqa finnar wa la yakfur ka'an ahabba ilaihi kana ahabba ilaihi min nafsi. Sampai level seseorang yang mengedepankan kecintaannya kepada nilai-nilai keimanan daripada cintanya pada diri sendiri ini, sampai level ketika dia diberikan pilihan, mungkin mana mau kembali kepada kekafiran atau dilemparkan kepada neraka, tuh sampai level itu, maka ia akan lebih memilih untuk dilemparkan kembali kepada api neraka dan jangan memilih kekafiran lagi, jangan kembali kepada kekafiran lagi. Sampai level itu, ya, kalau perlu, saking dia mengedepankan kecintaannya kepada keimanan daripada kecintaannya kepada diri sendiri, keselamatan diri sendiri, ya. Karena ahabba ilaihi min nafsi. Kalau udah sampai level situ fix, berarti nilai-nilai keimanan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu telah ia cintai benar-benar, bahkan ia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Wa hadhil mahabbah hiya fawqa ma yajiduhu al-usyaq al-muhibbun min mahabbatihim mahbubihim. Nah, dan bentuk cinta demikian ini adalah bentuk cinta yang lebih tinggi daripada yang dirasakan oleh para lovers, oleh para pecinta, oleh para lovers kepada apa yang mereka cintai. Balla nadhir li hadhil mahabbah. Bahkan bentuk cinta demikian ini sungguh tidak ada saingannya,
Nggak ada bentuk cinta yang menyetarai daripada cinta demikian. Kama la mithl liman ta'allaqat bih. Sebagaimana tidak ada duanya juga, yakni nggak ada yang serupa juga bagi hamba-hamba yang memiliki rasa cinta tersebut bagi diri. Ini hamba-hamba spesial yang nggak ada duanya, begitu. Yang memiliki rasa cinta tersebut di dalam hatinya. Wahiyya mahabbah taqtadi taqdim al-mahbub. Dan ia sekali lagi adalah bentuk cinta yang akhirnya membuat ia mengedepankan hal yang ia cintai, yakni sang kekasih, fiha 'ala nafs wal mal wal walad. Ya, membuat ia lebih memprioritaskan sang kekasih daripada dirinya sendiri, daripada seluruh harta dan anak-anaknya. Wa taqtadi kamal adz-dzul wal khudu'. Sebuah bentuk cinta yang akhirnya implikasinya nih membawakan ia kepada ketundukan dan kepatuhan total kepada sang kekasih. Wa ta'zim wal ijlal, membawa ia kepada pengagungan. Pemuliaan kepada sang kekasih. Wa ta'ah wal inqiyad, membawa ia kepada ketaatan dan kepatuhan kepada sang kekasih, zahiran wa batinan, baik secara zahir, yakni physically, maupun batin, baik hatinya. Zain? Ya? Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbat makhluk. Nah, cinta demikian nggak ada terrealisasikan sampai sejauh itu pada kecintaan makhluk. Hakikatnya membaca nilai-nilai demikian nih ikhwah yang datang dari para ulama, akhirnya membuat kita kembali bermuhasabah. Apakah kecintaan kita kepada para makhluk yang kita cintai, istri-istri, anak-anak kita, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara kita, ini selama ini nih kecintaan yang kita arahkan kepada para makhluk ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah nggak loh? Ayo. Tuh. Akhirnya kita muhasabah. Iya kan? Sama-sama, bukan buat ente, buat ane. Sama-sama muhasabah. Kenapa? Kenapa kau mencintainya dan mengagungkannya? Kenapa? Apakah hanya demi mengejar nikmat-nikmat duniawi dan maslahat duniawi? Atau justru demi mengejar maslahat-maslahat ukhrawi? Iya kan? Ini wajar. Kecintaan seseorang pada orang-orang misalnya yang bisa memberikan bantuan, wajar gak? Wajar. Asal bantuan tersebut diarahkan juga sebagai bentuk ukhrawi. Sebagai bentuk perjuangannya dan pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan maslahat duniawi tersebut hanya bagi kesenangan dan kepuasan hawa nafsunya. Jangan. Demikian juga kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara unsur kecintaannya adalah Rasul mencintai mereka, emang rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian keberadaan mereka adalah memang orang-orang yang menguatkan, Allah jadikan mereka untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan itu. Tuh. Susah sendirian. Allah ini jadikan mereka, Allah pilih mereka untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dengan kelebihan dan keutamaannya. Abu Bakar dengan seluruh pengorbanannya, Umar dengan ketegasannya dan lain-lain, Utsman dengan kedermawanannya yang nggak berhenti, yang sampai bikin malaikat aja minder, malu. Innal malaikah tastahi ala astahi min rajul tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu dari seseorang yang bahkan para malaikat pun minder darinya? Itu Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan keberadaan para sahabat menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan para sahabat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan mereka satu sama lain adalah kecintaan yang hakikatnya sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nih di lingkungan sosial kita, kecintaan kita udah terarahkan kepada nilai itu belum? Atau masih hanya kepada ini sebatas memuaskan dan memenuhi keinginan syahwat hawa nafsu kita? Iya kan? Membaca nilai demikian ini bikin kita revisi lagi cinta-cinta kita.
Bukan berarti juga akhirnya mesti benci orang dan musuhin orang yang kagak ada sebabnya. Nggak begitu juga, Jal. Nggak begitu juga. Bukan demikian juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila orang tersebut membawakan dan mengajakmu ke arah kufuran. Ya. Bahkan di antara bentuk kecintaan kepada kafir pun, masih di antara bentuk kecintaan kepada kafir masih ada yang diperbolehkan oleh syariat. Di antara bentuknya, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul pernah berkata, di antara bentuknya adalah cinta seorang lelaki kepada istrinya yang ahlul kitab. Makanya dihalalkan seorang lelaki menikahi wanita ahlul kitab, muslim menikahi ahlul kitab. Dan dari pernikahan pasti ada wood, pasti ada love, ada kehangatan. Dan kehangatan ini, kecintaan ini kepada istrinya, itu tidaklah sebagai bentuk maksiat. Karena kalau maksiat nggak dihalalin untuk nikah sama Allah di dalam syariatnya. Ya, bukan berarti juga kemudian akhirnya kita jadi membenci atau memusuhi para makhluk-makhluk dan hamba-hamba Allah tanpa sebab yang syar'i. Nggak begitu juga sih maksudnya. Cuman yang kita pilih untuk kita cintai, kita pilih untuk kita rangkul, kita pilih untuk kita peluk, kita pilih, apalagi kita pilih sampai di antara hamba-hamba Allah yang kita mention dalam doa kita di malam-malam kita, Allah. Pernah kita mencintai seorang hamba karena Allah sampai level di dalam sholat kita, sujud kita, sholat malam kita, kita sebut dia. Pernah sampai sejauh itu? Berarti kau memang, kalau udah begitu, berarti beneran cintamu kepada makhluk-makhluk itu di antara bentuk effort cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah sampai level itu, kau mendoakan baginya hidayah, kau mendoakan baginya kemudahan, kau mendoakan baginya bimbingan, kau mendoakan baginya kemudahan dan lain-lain. Supaya apa? Supaya jadi ekosistem yang sama-sama kita saling menguatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sampai level itu belum cinta kita kepada sahabat-sahabat kita. Ya? Bahkan dalam doanya, seorang mukmin sedikit di antara mereka yang sampai kepikiran di dalam doanya, sholat malamnya dia mendoakan kebaikan, bimbingan, hidayah, dan taufik untuk para penguasa. Itu lebih jarang lagi. Mau yang ngaku salafi lagi. Ada nggak kepikiran sampai bangun sholat malam angkat tangan demi hidayah buat para penguasa? Ada nggak yang sampai sejauh itu? Pernah ngalamin itu nggak? Mau ngaku salafi lagi? Nggak ada yang sampai sejauh itu. Kalau benar begitu, padahal ini penguasa yang membuatnya kecewa, nggak sesuai yang dengan yang diharapkan. Tapi nilai-nilai keimanan yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan dia untuk mencintai dan mendoakan kebaikan bagi para penguasanya. Akhirnya dia cintai, terlepas dari seluruh kerugian yang didapatkannya dari penguasa yang buruk misal, okay? Tetap dia bangun malam, dia doakan kebaikan hidayah untuk penguasanya ini. Tuh, berarti dia telah mengedepankan kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada nilai-nilai dan ajaran keimanan daripada dia mencintai dirinya sendiri. Dia udah prioritaskan itu. Wa hadza la nadhir lahu fi mahabbati makhluk. Bentuk cinta demikian nih nggak ada jiplakannya. nggak ada yang serupa dengan bentuk cinta demikian dalam kecintaan para makhluk satu sama lain. Lau kana al makhluk man kan, seagung dan semulia apapun seorang makhluk. ولهذا من أشرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة, maka dari situ barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lain di dalam tipe cinta yang ini khususnya, kana musyrikan, dengan itu ia terhitung telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirkan la yaghfirullah, dengan sebuah kasus kesyirikan yang tak sudi Allah ampuni. Berarti syirik akbar. Ya? Syirik akbar kalau sampai akhirnya menempatkan hal lain di tempat yang harusnya hanya ditempati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan hal-hal lain selain Allah sebagai sekutu-sekutu, pesaing-pesaing bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat, jenis cinta yang harusnya ia berikan hanya kepada Allah, ia share. Ia berikan juga kepada Allah, tapi ia share kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka jauh lebih mencintai Allah. Wasahih anna ma'nal ayah, dan yang sahih makna ayat ini adalah annal ladzina amanu, bahwasanya orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah min ahlil andad li andadihim. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada para penyembah berhala kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Okay? Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minin li rabbihim la yumathiluhum mahabbatal makhluk aslan. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya kecintaan orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka ini sama sekali tidak serupa, tidak sejejer, enggak setara ya dengan kecintaan para makhluk. Oke? Okay? Yakni kecintaan para manusia kepada makhluk-makhluk yang disembahnya. Kama la yumathil mahbubuhum ghairah, sebagaimana Allahnya juga yang dicintai, itu tiada sekutu baginya, tiada hal yang menyerupainya. Wa kullu adhan fi mahabbati ghairihi fahuwa na'imun fi mahabbatihi. Ya. Syuf, dengar. Kullu adhan fi mahabbati ghairihi fahuwa na'imun fi mahabbatihi. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fahuwa qurrata 'ainin fi mahabbatihi. Ya salam. Maka semua rintangan dan rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba, oke, dalam mencintai makhluk ini akhirnya menjadi sebuah bentuk nikmat bagi seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan? Seseorang yang mencintai sesuatu dan kemudian ia menemukan ujian-ujian di dalam bentuk kecintaannya kepada hal yang ia cintai ini, oke? Ketika hal tersebut makhluk, maka ini adalah beban. Menjadi beban. Oke? Tapi bagi yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujiannya ini justru ini menjadi puncak kenikmatan cintanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk rintangan, sakit, ujian yang dirasakan seorang hamba dalam rangka mencintai makhluk, oke? Dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala mah, semua rintangan dan ujian ini menjadi rasa nikmat, na'im, menjadi qurrata 'ain, menjadi sesuatu yang didambakan. Ya? Akhirnya dia lebih ridha kepada apa yang mendatangkan ridha Allah daripada apa yang diridhoi dan diinginkan dirinya sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, amiya fi akhir hayati, di akhir hidupnya kan dia buta. Anaknya ini nanya, "Wahai Abi, kenapa kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu?" Karena Sa'ad mustajabat dakwah. Karena Sa'ad ini punya kelebihan di antara para sahabat, dia dakwahnya nih tokcer, doanya tokcer, cus pleng. Karena Rasul berdoa baginya, Allahumma ajib Sa'dan idza da'ak, ya Allah kabulkanlah bagi Sa'ad apabila ia meminta padamu. No, iya gak? Levelnya no, lihat. Jadi kalau saat ngangkat tangan, orang beriman bergetar tuh. Karena dia tahu. Tapi dia akhir hidupnya buta. Ditanya sama anaknya, kenapa kau nggak minta Allah untuk menyembuhkanmu? Kata Sa'ad, makhtarahu Allahu li ahabbu ilayya mimma akhtaruhu li nafsi. Apa yang Allah pilihkan bagi diriku, itu lebih aku cintai daripada apa yang aku pilih dan harapkan untuk diriku sendiri. Allahu Akbar. Sekali lagi, semua bentuk rintangan dalam rangka mencintai hal-hal lain akhirnya menjadi bentuk nikmat dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang dibenci dan tidak diharapkan dalam rangka mencintai hal-hal lain akhirnya menjadi hiburan dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Man daraba bi mahabbatihi al-amthal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq kal wasal
wal hajr wat tajanni bila sabab min al muhib wa amthal dhalik mimma yata'ala Allahu anhu 'uluwan kabiran fa huwa mukhti' akbar al khata' wa afhasha. Tuh. Dan barang siapa yang ngaku-ngaku bahwasanya dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia memusuhkan, ngakunya dengan karena kecintaannya kepada Allah, akhirnya dia menghubungkan hubungannya dengan makhluk. Oke, membela atau memusuhi beberapa makhluk karena kecintaannya kepada Allah katanya, atau tajanni atau menjahati beberapa makhluk karena kecintaannya pada Allah, padahal nggak ada sebab, yakni nggak ada sebab syar'i yang disyariatkan oleh Allah, maka hakikatnya kecintaannya tersebut dusta. Dan sungguh maha tinggi, maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha mulia, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal demikian. Ya, karena kalaupun seorang hamba yang memang mencintai Allah, mau dia membela dan mencintai, pasti ada sebabnya syar'i. Kalau dia mau memusuhi, pasti ada sebabnya syar'i. Ya? Fahuwa mukhti' akbar al-khata' wa afhasha wa huwa haqiqun bil ibad wal maqad. Nah, orang demikian dia berhak untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.